Siang ya Bapak Ibu, saya Fatimah. Saya udah mulai usaha ini sekitar 2 sampai 3 tahun ya Pak. Karena saya ikut pelatihan Jakpreneur yang 2019 kalau nggak salah. Ya, saya sebenarnya kalau untuk laporan pencatatan untuk penjualan saya udah pakai ada aplikasi sendiri. Tapi kalau untuk kan aturan dicatat semuanya ya Bu, itu saya masih belum paham. Karena waktu pertama awal itu pelatihan juga sudah dikasih buat si Apik juga ya. Nah itu saya nggak tahu kenapa waktu itu masukin tanggalnya ada yang nggak bisa-bisa terus. Makanya jadinya saya lebih saya nggak dilanjutin tuh buat pencatatan di si Apiknya. Untuk saya waktu itu terakhir sampai nyatet kalau nggak salah itu untuk apa ya modal untuk apa deh saya lupa. Kalau nggak salah untuk bahan baku atau apa gitu. Karena kan harus dicatat semua katanya dari awal. Itu saya ada catat manual memang pakai buku gitu. Yang saya bingung tuh kok kenapa wah pakai saya pada waktu itu tiba-tiba nggak bisa. Akhirnya saya lanjutin gitu. Sebenarnya pencatatan keuangan emang paling susah sih Bu, pakai Excel juga mau bikin sendiri, sayanya kebingungan sendiri waktu itu malah pakai rumus Excel. Makanya saya mau coba belajar pakai si Apik, siapa tahu bisa lebih mempermudah gitu Bu. Soalnya kan kadang diminta juga oleh pihak Jakpreneur ya buat laporan keuangan. Nah kalau udah itu biasanya udah kelimpungan sendiri deh, nyatet manual pasti. Kalau boleh tahu, usahanya di bidang apa, Bu Fatimah? Oh iya, saya jualnya makanan Pak. Makanan jadi atau buat makanan sendiri? Oh, buat makanan dari nol ya Pak, sampai jadi roti atau donat atau bolu gitu. Oh, berarti beli bahan-bahan buat rotinya Iya, ya? ya beli Kalau bahan-bahan roti ya. dibuat sendiri. Iya. Oke. Mohon izin Mbak Fatima, nama tokonya boleh dikenalkan ke kami? Oh ya, nama tokonya Kaika Bu. KAEIIKA tulisannya. KAE? IIKA. Ada Instagramnya juga. Oh, KAEIIKA. Kaika. Kaika. Iya. Oh, Dibacanya Kaika Pak. Oke, udah punya Instagram. Ini Udah sih. artinya apa ini Kaika ini? Itu kue Pak dari bahasa Arab. Oh, oke. Cake sih sebenarnya, nyari katanya. Oke, Instagramnya juga Kaika ya berarti ya? Iya. Oke. Tadi udah bilang udah nyatet keuangannya tuh apa? Pencatatan kas aja atau gimana? Pencatatan kas itu malah belum deh Pak. Kayaknya apa aku lupa ya. Aku Enggak, biasanya kan kalau yang diminta itu pencatatan uang masuk sama barang apa ya bahasanya ya. Barang-barang yang udah dipunya gitu deh Pak, yang kayak kita punya oven, mereka minta catat harga berapa yang apa ya Pak? Saya lupa deh istilahnya. Aset. Ya aset, Lebih ke punya aset. aktifanya. Sama paling pengeluaran bulanan untuk kita belanja modal dan kalau ada orderan gitu aja sih kalau nggak salah ya seingat saya ya. Oke, uang masuk uang keluar ya pada intinya ya. Iya, iya. Termasuk aset yang dimiliki ya. Iya, iya. Kalau selama ini apa namanya bahan-bahan itu dalam buat kue didapat itu apa namanya harga apanya harga pokoknya itu harga jualnya itu. Aku belinya ngacak sih Pak, kadang maksudnya nggak tertentu beli di satu tempat. Jadi kadang harganya ya kalau lagi ada yang promo belinya yang promo, kalau lagi harganya normal ya terpaksa beli normal. Harganya nggak ada. Aduh. Iya. Dan ibu nentuin harga jualnya gimana, Bu Fatimah biasanya? Saya biasanya pakai harga beli bahan tertinggi sih Pak. Kalau nggak ada promo, biasa kan tapi jarang juga ada promo, misal kayak tepung atau apa, itu saya beli pakai harga 12.500 biasanya. Karena paling mahal kalau nggak salah 12,5 atau 13.000 gitu. Kayak telur juga kalau misalnya harganya lagi gila-gilaan, paling mahal kemarin 26 apa 27 ya. Saya masukinnya harganya 25 soalnya modal telur.
mau masukin harga modal taruhnya 25, kadang belinya 27, jadi Iya, tapi kan kadang juga 19, Pak, kadang 20. Jarang sih nyampe nyentuh 27. Seringannya 25-an kalau nggak salah. Cuma kadang kalau lagi mahal banget ya bisa 27, 26. Iya. Oke Mbak, makasih. Terus Mbak, produk ini kan Bolu Gulung Madonna Bomboloni ya. Aku lagi buka Instagramnya nih Mbak. Gak apa-apa ya di stalking dulu. Tapi ini fitnya udah bagus. Terus foto produk ini foto sendiri atau bagaimana Mbak? Banyak kan foto sendiri sih itu. Testimoninya dari customer? Itu aku masukin di Instagram Story. Terus aku highlight. Iya. Ya nih sudah ada ini ya highlightnya nih, ada review ya kan, tutorial, terus shipping ya, pengiriman, frozen food, terus testimoni ya. Ini kalau boleh tahu produksi ini ya, maaf Pak Bisma, Mbak Fatima, ini tiba-tiba saya keluar sendiri. Sama saya juga tadi Bu keluar sendiri. Kita ke main room. Iya. Oke, nggak apa-apa. Sebentar, saya lanjutin ya Mbak Fatima. Iya. Ini untuk bolu gulungnya ini berapa harga jualnya Mbak Fatima? Harganya beda-beda, yang paling murah 55.000 Bu. Terus selama menjalankan bisnis ini atau usaha ini, Mbak Fatima kesulitannya apa? Terutama di keuangan. Kalau tadi kan sekilas baru hanya mencatat tentang kas masuk, kas keluar, sama beberapa aset yang dimiliki. Nah ini kan kurang lebih sudah 3 tahun. Artinya adalah bukan sebuah usaha yang baru, ya kan? 3 tahun itu kan ibarat bayi, sudah mulai branding, sudah mulai dikenal, ya kan? Terus kemudian customer loyal pastinya sudah ada dan lain sebagainya, gitu kan? Terus aset pasti udah terus bertambah, ya kan? Nah terus menurut Mbak Fatima seperti apa gitu? Kita mau identifikasi masalahnya dulu yang dialami atau yang selama ini dirasakan oleh Mbak Fatima. Terima kasih. Apa ya, aku bingung nih kalau ditanya kesulitannya. Pasti banyak sih Bu kesulitan mah. Kalau aku, karena pencatatan aku tuh bener-bener masih yang manual banget. Aku belum rapih sama sekali gitu, karena belum pernah, karena dimintain keuangan juga kan jarang-jarang ya selama ini. Sama aku tuh bingung untuk manajemen uangnya itu sendiri gitu. Kadang kan ya namanya masih awal lah gitu. Kadang kalau misal kita ada modal, ada ini gitu, pasti udah uang. Aku tuh jarang banget orangnya megang uang kan, karena lebih mending ayo udah kita beliin bahan aja gitu, biar kalau ada orderan tuh udah ada gitu bahannya. Paling kan yang jarang dibeli itu cuma kayak telur gitu-gitu. Kalau saya pribadi ya, karena usahanya makanan. Sama, sama itu sih saya tuh susahnya manajemen cash flow uangnya gitu, karena kadang sekarang apalagi pandemi 2 tahun ini kan kadang ada orderan seminggu bisa ada 1 atau 2 gitu, kadang juga bisa sebulan full saya nggak ada orderan gitu walaupun udah tiap hari iklan. Itu sih Bu paling Bu, benar-benar pencatatan keuangannya belum rapi sama sekali kalau saya. Walaupun pencatatan penjualan sih udah rapi, udah mulai rapi sama pembelian, tapi saya belum pernah gabungin dua-duanya. Jadi pencatatan penjualan sendiri, pembelian sendiri. Bukunya misah gitu maksudnya. Tadi sempat bilang udah pakai aplikasi sendiri tuh maksudnya apa? Ada aplikasi khusus atau? Enggak, jadi saya pakai kayak aplikasi ini nih Pak. Mana sebentar, maaf ya Pak.
Saya tuh pakai aplikasi Loivers kayak gini, Pak. Jadi dia kita bisa masukin harga sebentar, Pak. Nih, jadi saya bisa masukin yang saya jual kayak aplikasi kasir gitu, Pak. Oke, Dia bisa langsung ngitung berapa laba saya, misal kayak ini. Saya bomboloni misalkan. Saya ini contoh aja, Pak. Misalnya saya jual 75.000, saya modalnya 35.000 misalkan gitu. Jadi dia langsung ngitung. Ini tapi aplikasi kayak kasir gitu, Pak. Ya, aplikasi kas ya. Iya, Tapi boleh tahu Pak, laporannya bisa ada laporan apa aja selain transaksi? Dia laporannya sebentar saya masuk ke back office dulu. Dia tuh saya bisa masuk ke websitenya gitu, Pak. Oke. Website dari mereka ya. Bentar, Pak. Mohon maaf, ada Bu Nova, pendamping Bu. Iya, ada Bu Nova juga, Pak. Assalamualaikum, Pak. Bukan, itu binaan juga, Pak. Saya UMKM juga, Pak. Oh, selamat datang Mbak Nova. Iya, selamat. Terima kasih. Iya, mohon maaf. Kirain pendamping gitu kan. Nggak apa-apa. Iya. Terus sebentar ya, ini lama banget, Mas. Oke, nggak apa-apa, sambil ini ngobrol dengan Bu Nova. Bu Nova usahanya bidang apa? Kami produksi sabun cair, Pak. Oh, produksi sabun cair. Iya. Oke. Udah ada di Instagram juga? Oh, ini. Ada. Rinov.shop. Rinov.shop. Rinovnya biasa ya, Pak. Pakai Fanta. .shop. Oke. .shop sabun. Iya. Oh, shop toko-toko. Oh, shop. Oke, Rinov shop. Berarti ini. Ada, Pak. Udah berapa lama, Bu Nova? Nggak jauh beda sama Mbak Fatimah. Okay. Kita barengan ya, Mbak ya. 3 tahun. Iya. Berarti 2-3 tahun ya? Iya. Selama ini kebetulan gimana? Iya, bareng-bareng kita satu kecamatan, belajar banyak bareng. Cuman bidang usahanya berbeda. Oke. Apa namanya? Pencatatan keuangannya gimana selama ini? Masih manual dalam arti catat di buku besar gitu, Pak, di rumah biasa. Paling pindahin ke laptop biasa aja. Oh, yang dicatat apa aja biasanya? Ada 3 buku ya, Pak. Pertama buku pembelian, itu penjualan. Terus pembelian bahan baku, stok produksi, terus stok barang, seperti itu aja, Pak. Laporan keuangan biasa, Pak. Belum yang macam-macam. Belum pernah digabung itu laporannya? Belum sih. Paling bisa sih gabung, cuman sejauh ini masih biasa aja, Pak. Cuman laporan kas, laporan keluar masuk, laporan barang produksi per tanggal sekian, per bulan ini, terus laporan produk yang ada stok barang gitu, kayak gitu aja, Pak. Oh, okay. Dalam arti mencatat laba ruginya belum maksimal gitu. Oh, berarti ini dicatat manual terus dipindah ke Excel atau gimana? Iya, ke Excel. Oh, berarti nggak pernah pakai aplikasi keuangan? Belum, Pak. Ya. Pengennya sih pakai aplikasi ya, Apik, tapi belum paham. Jadi makanya ini ada kelas seperti ini, saya tertarik sekali, pengen bisa gitu. Takut salah aja masukin aplikasi, datanya aman nggak, seperti itu. Makanya belum paham. Ya. Nanti apa namanya, kalau si Apik ya, kalau sistem pencatatan, atau Bu Rati ada yang ingin ditanyakan lagi nggak masalah ini? Sementara kita sudah bisa merangkum, Pak, karena problemnya sama, mereka sama-sama mencatat secara manual. Kecuali tadi
Mbak siapa namanya? Mbak Fatimah, dia menggunakan aplikasi kasir, tapi kan baru hanya sebatas di sales aja penjualan. Jadi kita belum bisa melihat sejauh mana sih usaha mereka ini dibilang berhasil atau tidak. Nah, selama sebulan itu salesnya itu seperti apa ya, jumlahnya itu berapa, dan pengeluarannya itu seperti apa. Jadi kita belum bisa melihat secara keseluruhan ya Pak, untuk sebuah usaha itu kan kalau kita tidak melihat dari sisi laporan keuangan laba rugi saja, tapi kan ini kita berkaitan dengan apa ya, keberlangsungan ya, sustainable-nya usaha dari teman-teman UMKM ini. Begitu Pak, mungkin dari saya. Terima kasih. Kalau ini mungkin kita coba langsung aja ya. Ini saya apa namanya kenalkan si Apik langsung. Jadi, ya bentar saya download dulu gak Pak? mau download juga boleh. Boleh, silakan. Bapak, tadi aplikasi yang tadi, sambil lihat ini, ya kan? Iya. Ini si Apik itu ada 2 versi. Yes. Ada 2 versi, ada website-nya. Ya ada melalui web ya, web base. Kalau web base ini kita harus selalu online. Ya, ini yang saya tunjukkan online. Saya pakai web base ini tuh kan karena biar bisa ditujukan langsung gitu, walaupun praktek penggunaannya sama, ya. Betul Pak, betul. Gitu. Atau bisa dari handphone juga bisa, ya. Handphone berarti ke Play Store, Iya. ya ke Play Store ada aplikasi si Apik. Nah itu kalau udah apa namanya dari Play Store, dari handphone, kita nggak mesti pada saat ke si Apik ini nggak perlu online, jadi bisa dikerjakannya secara offline buat pencatatan, itu intinya. Dan memang kalau ini saya coba masuk ya, begitu kita kalau belum punya akun berarti harus daftar nih, ya kan? Di sini harus daftar kita. Kalau di yang website ini datanya harus masuk semua ya. Ini saya tadi nyoba. Lalu kita nanti diminta buat username, diminta buat password lah. Sebenarnya dari awal jadi UMKM udah pernah diinfokan soal Apik ini Pak, tapi pengajaran secara langsung kepada kita tuh belum ada. Makanya kami belum pakai Apik banget karena baru nih, mudah-mudahan Bapak saat ini kita bisa belajar, bisa langsung aplikasiin langsung gitu Pak. Makasih, baik, Pak. Dengan senang hati kalau akhirnya nanti bisa. Iya. Jadi kita targetnya minimal nanti ada pertemuan lagi nih, minimal pas pertemuan lagi udah bisa pakai Apik. Nah, amin, gitu. Amin. Nah, gitu udah bisa pakai Apik. Jadi harus ada hasilnya nih. Kita ketemu sekarang kan gitu loh. Kalau memudahkan kenapa enggak ya? Jadi contohnya intinya setelah kita masuk kita ya login ya. Login ya Pak. Bu Nova sama Mbak Fatimah boleh diinstal, silahkan. Saya udah ada di langkah 1 sekarang. Oke, alhamdulillah. Lanjut. Silakan Pak Bima, Pak Bisma dilanjut. Ya berarti. Lanjutnya ya. Ya, jadi misalnya harus pilih salah satu. Ini apa, manufaktur? Nah, jadi ini kebetulan saya ada ya. Jadi kalau nggak ada daftar usaha baru, anggaplah kita buat daftar usaha baru, mungkin ada tambah, ya kan. Nah, buat Ibu nih masuk manufaktur. Iya, manufaktur. Dua Bu Fatimah sama Bu Nova nih masuk manufaktur karena memproduksi, karena ada bahan baku, kemudian diproduksi untuk bahan jadi. Yes, ya, betul Pak. Berarti kita harus masuk ke manufaktur. Pilih dulu. Pilih. Nah, ini nanti ada logo. Ya, kalau kita memasukkan logo si Apik, dan ini yang harus diisi adalah yang ada bintangnya. Ya. Iya. Ini ada bintangnya nih, wajib diisi sekarang. Betul Pak. Nah, misalnya saya buat PT Bisma, nah, gitu. Nama usaha kita ya Pak? Ya, nama usaha. Nah, biar keren milenial kayak sama kayak PT lah. Saya Rinov Pak, Rinov Sabun. Bisma Shop juga lah nama gitu. Misalnya alamat usahanya, kebetulan saya tinggal di Bogor, ya kan. Provinsinya terus pilih nih, ada pilih di Jawa Barat. Ya. Kalau Ibu bisa masukkan data yang benar nggak apa-apa, nanti soalnya pada saat pengisian data bisa kita edit ya, apa namanya, akuntansinya. Iya. Nah, gitu, kalau jadi, bisa real aja ya Pak. Ya, data yang real aja, data yang benar. Betul. Kalau ini
Kalau ini kan hanya contoh ya Pak, Nah, kita kalau saya mempraktikkan. praktekkan contoh, kalau Ibu ngisinya yang bener aja Bu Nova sama Bu. Betul, sama Mbak Baik, Fatima. Pak. Gitu. Nomor telepon, oke. Ada nama pemilih, semua KTP-nya. Kalau udah terus klik selanjutnya. Bagaimana Mbak Nova sama Mbak Fatima sudah sampai langkahnya di mana? Mau KTP. Mau nulis Iya. KTP. Cek dulu. Aku udah sampai langkah ketiga yang periode awal transaksi. Nah, good. Cepat. Apanya kalau Silakan. kayak di screen ini kalau udah periode tinggal milih. Nah, sekarang Iya. pilihannya di Bu Fatima sama Bu Nova, ya kan? Kan tapi kan selama ini kan udah tercatat ya. Iya, betul. Udah tercatat kalau kita mau nyatat ulang yang November, Bisa, ya, Pak. Bisa. Jadi November catat berarti kita mulainya dari November ya, Pak ya? nanti saldo awalnya di ya November. Iya, bulan November. Benar. Saldo awalnya kan dari bulan Oktober kan Di lanjut. Oktober nanti kita masukin saldo awal, benar. Jadi Betul. masuk di bulan November. Jadi nanti semua transaksi di bulan November kita catat ulang nih, gitu loh. Yes. 2021 berarti ya, Pak? Ya 2021 betul. Bulannya November. Yes. Oke, mulai mengisi ya? Sudah disimpan. Ya, kalau sudah silakan. Nah, data transaksinya kan ada di Mbak Nova sama Mbak Fatima. Coba dibuka buku kasnya. Misalnya simpan di sini. Mm-mm. Hanya memang kalau untuk ini kan data usaha berhasil dibuat ya. Nah, terus ini tadi saya masuk di manufaktur nih. Ini password isi apaan ya? Password Bu Nova yang mau Bu Nova isi. Maksudnya buat loginnya itu nanti. Iya, buat login yang gampang inget aja. Oh gitu, siap. Kita udah temenan Pak sama Mbak Fatima udah sering komunikasi. Jadi maaf ya Pak. Iya maaf ya Pak, kita mau begitu. Oke. Ini ada. Di sini detail ya Pak, kita ada penjualan ya. Terus ada hutang tadi, ada piutang gitu. Jadi benar-benar komplit sih sebenarnya sampai buat laporan keuangan neraca, arus kas gitu. Nah, sampai ini kinerja keuangan jadi bisa dilihat nanti bisnis atau usahanya Mbak Nova dan Mbak Fatima bisa terlihat nanti hasilnya seperti apa. Gitu. Nah ini sampai ada laporan analisis beban usaha tahunan. Ibu aku di handphone aja nggak apa-apa kan ya? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, justru malah lebih enak di handphone. Jadi pada saat handphone, betul. Iya, pada saat nanti ada closing atau ada transaksi ya kan, Mbak Fatima langsung mencatat. Kalau handphone kan dalam genggaman nggak harus standby di depan laptop ya atau saya nggak bisa masuk ya, salah di mana ya? Coba di apa? Passwordnya kok salah terus? Huruf besar, kecil atau angka mungkin. Data customer juga ada. Nanti Mbak Fatima, iya. Perlu. Nah ini pemasok ya. Terus kemudian terus ada bahan materialnya nih. Ya, Mbak Fatima kan tadi bilang saya paling stok bahan-bahan baku gitu kan. Nah, bisa dimasukkan ke dalam. Saya jarang gitu. Oh ya, Bapak tadi sebenarnya saya akun kasir itu yang Pak, paling dia bisa kelihatan nggak sih Pak? Kurang dekat Mbak Fatima. Dia kita bisa tahu penjualannya by item, by kategori atau by employee. Kita bisa tahu ininya juga Pak, apa namanya?
bondnya kayak gitu doang sih Pak, sama produk-produk apa aja misalnya paling laku, biasanya mereka udah catetin gitu di sini di yang aplikasi kasir. Ya, jadi prinsipnya ya Mbak Fatima sebenarnya prinsipnya sama ya. Saya itu nama aplikasinya apa, saya nanti biar bisa ngeliat juga. Kasir Nama, tadi ya Mbak? Loivers Pak, Loivers. Loiverse. Mana-mana dia. Aplikasinya sih kalau di handphone kayak gini. Gimana ya? Loiverse. Itu gratis? Iya gratis ini. Kecuali dipakai di 2 handphone baru bayar. Oh iya, siap. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara apa namanya, Mbak Fatima ya, laporan pencatatan keuangan sederhana. Si Apik ini kan memang disiapkan oleh Bank Indonesia untuk membantu para UMKM. Ya, gitu. Para UMKM. Jadi mereka benar-benar buat. Jadi kalau kita udah biasa pakai sebenarnya sederhana. Ya. Tapi bukan berarti aplikasi-aplikasi lain tidak bisa dipakai ya gitu. Nah, tetapi yang paling penting kan sebenarnya diharapkan ini kalau saya klik laporan, ya kan. Ini yang tadi saya tanya, apakah aplikasi yang sekarang digunakan oleh Mbak Fatima ini bisa menghasilkan laporan ini nih, laporan keuangan sederhana. Ya, misalnya posisi neracanya ataupun laba ruginya minimal itu. Ya, laba rugi. Nah, karena ini nanti yang dibutuhkan ya suatu saat kita butuhkan ya selain untuk meningkatkan kinerja perusahaan kita ya suatu saat kita butuh permodalan. Nah, ini laporannya udah ada neraca, lalu laba rugi dan format laporannya ya memang sudah standar perbankan ya terutama Bank Indonesia. Gitu loh. Jadi sebenarnya aplikasi yang digunakan bisa apa aja gitu loh. Tapi kalau kita ingin mulai membuat laporan sederhana tapi lengkap ya, kita bisa gunakan si Apik ini. Gitu. Jadi misalnya contoh sederhana ya kan. Memang si Apik ini ya, sambil saya jelaskan sedikit tentang si Apik ya. Kalau kita sudah mulai berusaha ya kan. Jadi kan November sudah bertransaksi. Kita harus tahu dulu nih, memang mengisi saldo awalnya ini nih. Ya, data saldo awal sebelumnya. Jadi aset yang pernah kita beli, lalu misalnya sini saya coba ngisi saldo awal ya. Nah, jadi saya mau ngisi saldo awal, misalnya saya cari misalnya kas. Karena nggak ada saldo awal masih kosong nih, jadi saya tambah ya kan misalnya. Saya tambah di Oktober 21 nih di akhir 2021 ya kan. Di akhir 2021 misalnya saya pilih akun misalnya kas ya kan. Ya. Kas saya di tahun 2021 ada berapa nih kan gitu. Ya, kita kan di akhir Oktober, maaf, di akhir Oktober ada berapa? Anggaplah saya ada kas 10 juta ya kan. 10 juta. Nah, seperti ini. Kan 10 juta. Ya, jadi di ini Oktober 2021 misalnya, lalu kita simpan. Nah, kita simpan. Ya, terus ada apa lagi misalnya, ya kan? Misalnya ada piutang nih. Ya, misalnya piutang, jadi kita jual tapi belum tertagih. Ya, ada piutang usaha misalnya pelanggannya siapa? Nah, ini kan nggak ada nih. Karena nggak ada, kita bisa tambah nih. Ini utang ini siapa? Ya kan? Misalnya nama pelanggan kita anggaplah istri saya, misalnya Ibu Bisma, ya kan? Alamatnya di Bogor, ya kan? Alamat di Bogor, lalu kita simpan, ya kan? Jadi memang kita harus memasukkan data ini dulu, ya kan? Data ini dulu, ya kan? Data nanti kita pilih yang punya utang siapa. Oh, ini ada saldo misalnya punya hutang ke kita anggaplah 500.000,
Nah, ini kan harus kita tagih nanti. Ya, jadi kita simpan. Nah, misalnya nih. Jadi menggunakan si Apik memang kita harus mendata dulu. Ya. Apalagi yang kita punya mungkin ada karena manufaktur, misalnya nih ada persediaan bahan material. Ya kan karena manufaktur ada persediaan bahan material ini, ya kan? Ini kita ngisi nama bahan materialnya apa? Nah, misalnya nggak ada, berarti kan harus kita tambah. Misalnya tadi ada, misalnya kalau ini, oke, jadi nama bahan materialnya ini kategori. Ini kategori material bisa kita isi sebenarnya kayak bahan jadi atau masih bahan mentah, ya kan? Jadi kalau nama bahan materialnya misalnya tadi anggaplah ada telur, ya kan? Anggap telur kategori bahan materialnya, berarti ini harus kita tambah lagi. Jadi kalau manufaktur memang lebih detail ya dibandingkan perdagangan, ya kan? Misalnya bahan mentah. Maaf Pak, ini nggak bisa saya Pak ya. Ini password email kita apa ya? Udah. Bagaimana? Pada saat password username ya, itu kita buat waktu kita daftar pertama kali. Apa saya dulu pernah buat kalau lupa ya? Itu password baru kayaknya Bu Nova. Tapi nggak bisa Dulu pernah buat, ada itu, ada lupa password, ada ini. Iya lupa Pak, kayak dulu saya pernah bikin deh. Jadi belum kebuka. Di depan itu ada ini apa, kalau kita lupa password kan tinggal klik aja ya. Nanti kan diarahin ke email, bukan? Iya, diarahin ke email, betul. Iya, coba. Lanjut Pak, nggak apa-apa, saya sambil denger aja Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi misalnya bahan mentah, jadi memang ini contoh aja. Jadi dia masuk kategori, tadi kita isi bahan kategorinya kan berarti ada bahan mentah, ya, kita pilih ya. Satuannya biasa. Kadang-kadang udah disiapkan, misalnya kilogram. Nah, kalau telur pakai kilogram, oke. Harga beli satuannya misalnya telur 27.000. Anggaplah 25.000 Ibu biasanya ya. 25.000. Ini saldo awalnya ya. Jadi saldo awal kita bebas. Nanti kalau pas pembelian sesuaikan dengan pembeliannya bahan materialnya. Oke, Pak. Nah, gitu loh. Jadi ini anggaplah saldo awal. Oke, data simpan, tutup. Oke, tadi persediaan bahan material. Tadi nama bahan materialnya kalau udah kita masukkan pasti ada kan telur. Oh, tapi ini telur stoknya masih. Oke. Harga 25.000, kita misalnya ada 5 kilo. Enggak. 5 kilo, nanti totalnya ada, dia muncul otomatis kan 125.000. Ya, ini kita simpan. Ya. Oke. Ya, ini udah jadi data kita nih. Ya. Lalu misalnya peralatan atau mesin atau apa yang digunakan, kita pilih dia masuk aset tetap, ya kan? Aset tetap, nama asetnya mungkin belum ada. Kalau belum ada selalu kita pilih tambah aja. Ya, jadi klik tambah, namanya misalnya apa? Mixer atau oven, nah, misalnya gitu loh. Oven, ya, oven nanti dia masuk kelompok aset. Nah, ini ada datanya, ini kaitannya dengan perpajakan ya. Nanti saya ada listnya kemarin tuh, tapi anggaplah kita masuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 karena nanti Pak, kalau yang apa namanya kayak mixer atau oven itu kan belinya gabungan tuh Pak, maksudnya patungan. Itu masuknya gimana Pak? Patungan gimana maksudnya?
Enggak, kan saya kan dapur usahanya itu berdua sama tante. Oke. Nah, kan jadi kami untuk yang kayak mixer besar kami punya, mixer kecil yang pribadi juga punya, tapi kami punya mixer besar yang belinya berdua. Oven juga belinya berdua gitu, sama beberapa barang emang ada yang belinya berdua gitu. Itu sebaiknya gimana ya Pak masukin kelompok asetnya? Karena kan bukan punya usaha sendiri gitu. Ya, Bu Rati ada syarat? Baik, terima kasih Pak Bisma. Mbak Fatima, ini usahanya usaha bersama atau? Enggak, kalau usahanya pribadi, cuma dapurnya berdua. Nah, artinya gini, ada modal yang diinvestasikan pada saat pembelian barang-barang tadi yang Mbak sebutkan. Ada mixer, ada oven. Nah, nggak apa-apa. Itu masukkan aja sebagai harga perolehan yang Mbak Fatima beli pada saat itu. Misalkan gini, mixer Mbak Fatima beli harganya misalkan 1 juta, karena itu harga normalinya ya, karena ini katanya belinya bersama ya kan. Nah, berarti kan modalnya setengah, ya enggak? 500.000. Nah, nanti dimasukkan aja seperti itu. Gitu. Karena kalau kita untuk menghitung penyusutan ini kan itu nanti disesuaikan dengan masa manfaat dari aset tersebut gitu. Nah, di mana kan kita ingin menyusutkan suatu aset atau aktiva tetap itu adalah kita ketahui dulu berapa sih besaran harga perolehannya gitu. Nah, atau bisa juga sih ini opsional aja ya, atau bisa saja kita tulis harga sebenarnya, tadi harga mixer itu harganya 1 juta, terus kemudian beli oven misalkan harganya itu adalah 2 juta, ya nggak apa-apa ditulis sebenarnya aja gitu, walaupun itu adalah sebagai aset bersama gitu, tapi nggak apa-apa real aja ditulis angkanya gitu. Tapi sebaiknya sih gitu ya, ini opsional aja. Biar apa? Biar memudahkan nanti kita melihat besaran dari penyusutan aset tersebut gitu. Karena masing-masing aset kan memiliki masa manfaat yang berbeda gitu. Mungkin kalau seperti oven ya kan itu bisa 8 tahun kali ya. Ovennya jenisnya otang atau oven apa? Belinya oven deck yang 2 loyang. Berarti yang pakai gas ya Mbak ya? Iya, yang gas. Yang apa ya? Nama saya lupa tuh nama ovennya apa ya gitu. Yang ada kakinya bukan sih ya? Yang tinggi kayak gitu ya? Kaki 4. Iya, tapi kan kakinya terpisah. Ya, itu beli sendiri. Ovennya yang besar. Iya, itu beli sendiri kaki-kakinya. Atau udah including dengan harga oven tadi? Enggak, jadi sebenarnya biasanya sih orang belinya terpisah ya Bu, kaki-kakinya. Cuma aku kan waktu mulai awal itu kami belinya memang barang second ya. Jadi orang yang udah nggak mau usaha lagi mereka jual gitu. Jadi kami belinya kebetulan cukup murah waktu itu, oven sudah dengan kakinya, sudah dengan meja, sudah dengan loyang besar gitu. Kami beli seharga 15 juta. Oke, nah berarti kan harga oven tuh 15 juta. Oke, nah kalau oven ini kan masa manfaatnya itu taruhlah hanya 4 tahun gitu. 4 tahun. Nah, jadi nanti ini kita bisa tinggal buat penyusutannya dengan metode garis lurus saja gitu. Nah, jadi tadi ya opsional kalau memang usaha bersama, bukan usaha bersama. Kalau memang aset itu menjadi usaha bersama, ya milik bersama, milik bersama. Tadi opsional gitu kan, mau ditulis setengah ya kan, atau ditulis harga sesungguhnya gitu. Nah, apalagi ini kan beli barangnya kan second tapi like new gitu kan, seperti baru gitu. Ya nggak apa-apa sih, ini opsional aja sebenarnya pencatatannya. Nanti baiknya Mbak Fatima seperti apa gitu. Cuma saran dari dari kami
sebaiknya adalah menggunakan harga yang realnya seperti itu untuk memudahkan dalam penyusutannya gitu. Demikian Pak Bisma. Terima kasih. Berarti benar, saya setuju. Jadi ini kalau di APIK ini sebenarnya pada saat kita memilih kelompok oven ya, kelompok oven di sini saya pilih kelompok 1 masuk kategori apa namanya kan ini kaitan dengan perpajakan. Ini langsung di sini otomatis ada masa manfaatnya 4 tahun gitu. Jadi ini Bank Indonesia dah otomatis gitu. Jadi kita tidak usah memikirkan nanti dia menghitung penyusutannya. Nah, nilai perolehannya anggaplah harga oven itu nih di sini saya contohnya misalnya berapa sih harga yang 2 juta kurang lebih ya misalnya 2 juta dan benar masukkan harga realnya aja walaupun milik berdua. Karena misalnya nanti ovennya dijual ya kan berarti apa namanya dari pendapatan itu kan dibagi 2 tuh nanti ada pendapatan lain-lain penerimaan dari penjualan oven kan bisa dimasuk gitu. Jadi misalnya kita simpan ini ya data nih ini data aja ya data. Oke, ini tutup. Nanti kita masukkan aset tetapnya apa nih? Kalau kita udah masukkan datanya berarti ada pilihannya. Jadi mungkin bisa oven, mixer, blender, dan lain-lain. Ya kompor mungkin. Di sini 4 tahun ada perolehan dah 2 juta rupiah nih. Gitu loh. Ya masa perolehan 4 tahun nih. Anggap di Oktober. Ya. Tetapi kalau misalnya anggap aja nilainya udah nggak 2 juta karena misalnya udah berapa lama, ya mungkin nilai perolehan ini bisa diperkecil. Ya, karena ada penyusut ini karena sebagai saldo awal. Ya. Oke, nanti kita simpan. Ya. Oke, misalnya saldo awal dimasukkan, saya lupa modal ini coba nanti kita lihat setelah kita masukkan nih, laporan. Ya tadi yang kita masukkan, coba kita lihat di neraca. Di neraca pada tahun oh ini internetnya lagi ini. Oke, bulan kita masuk. Oke, pilih tahunnya. Sorry. Nih, karena saya lagi. Bentar. Ini web kadang-kadang udah gini. Sepertinya jaringannya Pak Bisma jaringannya. Iya, lagi unsustainable. Nggak apa-apa, ditunggu dulu aja. Nggak apa-apa, Pak. Nggak usah buru-buru. Ya, jadi iya. Jadi intinya kita apa ada tamu? Refresh, Pak. Di refresh, Pak. Mungkin di refresh dulu. Coba saya refresh. Bisa. Ya bisa, Kak. Mohon izin, Mbak Nova tadi nama online tokonya apa ya, Mbak? Rinov. Tulisannya tadi saya mau cari di Instagramnya tapi belum jumpa ini, belum ketemu. Ya, Rinov RINOF.shop. Oh, oke. Siap. Iya, tadi saya ada tamu sebentar. Ya, makasih Mbak Nova. Ya, ini udah bisa. Alhamdulillah. Silakan Pak Nova dilanjut. Pak Nova, Pak Bisma. Iya nih masih loading ini. Ya. Pak, saya mau tanya dulu, Pak. Tadi mengenai masuk ke pembelian aset kita ya, Pak. Jadi tadi masuk di pembelian aset memang contoh ya. Jadi intinya kan gini, kalau apa namanya? Kalau kita sudah mulai, ya kan. Kalau sudah mulai usahanya kan berarti ada saldo awal sebelumnya ya, gitu loh. Iya. Jadi memang akhirnya kita mencoba mengidentifikasi saldo awal. Aduh, ini nggak bisa. Bentar. Jadi kalau ini kan kalau pembuat sabun kan banyak, nggak banyak sih, pokoknya ada. Saya punya wadah-wadah gitu ya, Pak. Itu kita hitung semuanya aja gitu ya. Kayak yang apa namanya? Kalau saya nggak tahu, mungkin nanti Bu Rati bisa mengkoreksi ya. Jadi kalau saya wadah-wadah yang menurut kita sudah
dalam arti bisa dipakai tapi udah nggak bisa dijual. Ya, Oh, bisa dipakai. dijual. Bisa, kalau harta itu kan gini, Bu. Harta itu kan prinsipnya barang itu bisa kita jual untuk kita bisa dapatkan uang dari hasil penjualan itu. Gitu. Jadi yang kita masukkan di dalam aset harta itu menurut saya paling pas ya kalau untuk kita memulai usaha pencatatan keuangan yang baru, sesuatu yang kira-kira masih ada nilainya. Nah, nilainya masih bisa kita jual. Gitu. Kalau wadah-wadah itu bisa dijual walaupun misalnya satu wadah harganya misalnya 20.000, dimasukkan aja, nggak apa-apa. Gitu loh. Tetapi kalau wadah itu nih orang nggak akan ada yang beli dah, gitu. Pasti kalau udah nggak pakai kita buang, ya nggak usah dimasukkan gitu loh. Tapi jadi mesin-mesin aja ya Pak? Nah, mesin-mesin yang utama, yang masih ada nilainya. Gitu. Jadi tujuannya tadi misalnya di sini saya mau share screen, ya, pakai whiteboard. Ya, tujuannya itu kan sebenarnya si Apik ini kan kita mau buat neraca, gitu kan. Ada neraca. Sebenarnya kan yang intinya itu ada aktiva, ya kita ingin tahu lah saldo. Berarti kan kita neraca Oktober ya. Nah, kita bilang neraca Oktober ini. Gitu. Ada aktiva, kemudian ada pasiva, ya kan gitu. Nah, aktiva ini kan kita tahu nanti ada kasnya, ya tadi kalau kas yang tadi saya contohkan berapa tadi ada misalnya 10 juta, ya kan, lalu ada misalnya nih ada piutang 2 juta tadi, ya kan, lalu ada pembelian persediaan telur, ya kan, misalnya persediaan, ya, sebenarnya kita tahu nilainya telur nih, ya, tapi kalau di dalam di dalam laporan neracanya mungkin udah langsung di total, ya, tapi kita masukkan ke Apiknya dirinci. Mungkin ada telur, ada tepung, ada gula, dan seterusnya. Ya sebenarnya ini kan kita bagi dua. Kalau manufaktur ini kan kita bagi dua. Ya, kita bagi dua. Ada Ada persediaan bahan jadi, ya kan? Ada bahan jadi, lalu ada bahan mentahnya kan, gitu loh. Ya, bahan mentahnya ini kan jadi kalau udah diolah dia jadi stok barang yang bisa dijual, berarti nanti ada data bahan jadinya berapa. Misalnya kita punya stok barang nih yang bisa dijual, udah jadi nih, ada siap dijual. Nilainya anggaplah 5 juta rupiah misalnya. Nggak apa-apa. Ya kan sisa bahan karena kita nggak mau stok di tempat, bahan mentah kosong. Nah, begitu jadi bahan mentahnya habis, nggak ada. Ya, lalu misalnya di sini ada aset tetap lain, misalnya mesin tadi, ya kan? Ada aset tetap mesin, misalnya senilai 2 juta rupiah. Ya, gitu. Nah, kalau di pasiva ini, ya ini kan sebenarnya yang kita ingin dapatkan kan laporan seperti ini dari si Apik. Ya, dari si Apik kan ingin dapat laporan ini. Lalu ada kewajiban hutang. Kalau kita ada kalau nggak ada hutang ya nggak apa-apa, berarti 0 misalnya nggak hutang ini berarti 0 ya. Lalu ada modal. Nah, modal awal di dalam si Apik pada saat kita masukkan ya berarti total ini semua. Ya seimbang, berarti modalnya ada 10 juta, 12 juta, 14 juta, ada 19 juta. 19 juta. Nah, ada, benar. Jadi ini tujuannya kita memasukkan si Apik, modal awal. Nah, ini kita harus dapat modal awalnya nih. Nah, modal awal. Nah, karena usaha kita udah berjalan. Ya. Udah kita berjalan. Jadi intinya ini yang ingin kita dapatkan. Gitu. Jadi kita bisa dapat laporan ini. Nah, makanya sebenarnya kalau di dalam pelatihan ini yang baru belum menggunakan si Apik, ya, waktu misalnya anggaplah 1 minggu ke depan, ya, 1 minggu ke depan, ya, Ibu Nova sama Bu Fatima bisa nggak nih buat saldo awalnya, mendata saldo awalnya, nanti kita masukkan ke si Apik, gitu. Karena kalau udah baru kita bisa transaksi. Ya sebenarnya baru, kita coba si Apiknya udah bisa lagi nggak ya? Jadi saya coba si Apiknya udah bisa lagi belum ya?
Gitu. Bu Rati mau menambahkan mungkin sambil nunggu loading. Baik Pak, tadi terkait dengan aset tadi ya Pak, betul seperti yang disampaikan Pak Bisma. Jadi untuk aset yang dimasukkan ke dalam neraca ini ya Pak, laporan adalah sebisa mungkin barang-barang yang memang umur ekonomisnya atau masa manfaatnya yang panjang gitu. Tapi kalau seperti tadi barang pecah belah ya, wadah itu kan kalau pecah kan sudah tidak bisa digunakan lagi gitu kan. Lebih baik ya seperti yang mesin tadi, mesin oven. Yang punya nilai jual ya Kak. Betul, gitu Mbak Nova gitu. Jadi kalau kayak wadah-wadah plastik itu kan kalau pecah sudah tidak bisa digunakan lagi gitu kan. Terus selain wadah plastik, mungkin ada wadah dalam bentuk stainless steel ya kan dan lain sebagainya. Sebaiknya yang memiliki masa manfaat yang lebih lama atau yang lebih dari 1 tahun lah ya. Kan minimal sekali itu kan aset masa manfaatnya adalah 4 tahun ya, seperti peralatan ya, peralatan ya kan. Terus kemudian mesin-mesin. Nah, mesin-mesin itu bisa juga masa manfaatnya adalah sampai dengan 8 tahun seperti itu. Begitu Mbak Nova paling hanya menambahkan. Kalau kemasan itu masuknya kemana Kak? Kalau kemasan masuknya ke persediaan ini aja, bahan pembantu. Iya, bahan pembantu, benar. Bahan pembantu, betul sekali. Karena kan nanti itu sebagai kemasan, ibaratnya proses akhir ya, proses akhir dalam produksi gitu. Karena produk yang sudah jadi dimasukkan di-pack ke dalam kemasan seperti itu. Begitu Mbak Nova. Terima kasih Pak Bisma, Mbak Nova. Ya, ini nggak bisa masuk ke BI-nya karena dengan web ya. Tapi mungkin. Jadi kita berdua aja yang belajar ya. Sayang banget nih dengan ahlinya lagi. Harus ada 10, soalnya ini harusnya tadi kita 2 kecamatan. Iya, yang itu cuma ke kita doang Bu Nova. Oh ya Allah, enak Kak, kita berasa privat. Iya benar, kita berasa lagi privat ini. Sama Pak dosen, Masya Allah Pak dosen. Ini bentar, ada materi si Apik. Bentar. Dia kan, oke, tadi ini kalau di Play Store ya, masuk Play Store, install. Tapi ini materi lama ya, karena ini mulai ini milih badan hukum, oke. Ini berbayar apa kagak Pak? Apa free Pak? Gratis Ibu. Gratis. Gratis. Seperti yang tadi disampaikan sama Pak Bisma di awal bahwa aplikasi ini kan diperuntukkan untuk UMKM ya kan di Indonesia gitu. Jadi memang ini gratis. Dan ini adalah aplikasi pertama ya Pak yang yang di-launchingkan oleh Bank Indonesia. Ya, betul. Seperti itu. Sebenarnya dari awal 2019 kita gabung sama Jakpreneur tuh udah diinfokan soal Apik. Tapi untuk cara pemakaiannya, cara penggunaannya tuh buat saya tuh belum ada ya. Harus belajar ada sendiri. Bu Nova, tapi kebirit-birit ngejelasinnya. Oh iya, keburu-buru, waktunya sedikit. Betul. Sebenarnya nah ini kan transaksi ini ada penerimaan, kayak ada pengeluaran. Ya sebenarnya yang sekarang lebih banyak dari ini, tapi lebih praktis, lebih lengkap ya. Ini materinya nggak lengkap. Yeah. Jadi sebenarnya pada saat kita pilih si Apik ini, ya kan, kita bisa tahu kira-kira transaksi kita ini penerimaan atau pengeluaran gitu loh. Nah kira-kira ini dagang ya gitu loh. Jadi kalau misalnya penerimaan, kita terima. Kalau terimanya dari penjualan, ya nanti kita tinggal pilih ini, ya kan? Kalau kita nerima dari nerima pinjaman, berarti kita tinggal pilih ini. Ya. Jadi nanti ada pilihan-pilihannya. Jadi kalau kita bingung dengan akuntansi, ya sebenarnya kan prinsipnya gini aja. Ini saya lagi nerima uang, apalagi ngeluarin uang ya, gitu.
Nah, jadi kalau lagi terima uang ya tinggal pilih aja nanti yang bagian penerimaan yang mana gitu. Kalau pembayarannya secara apa Pak? Depo apa jatuh tempo apa turun apa Pak namanya Pak turun termin menggunakan termin. Iya termin 2 minggu sekali itu masuknya ke piutang ya Pak Bu? Kita yang harus bayar apa dia harus bayar? Dia yang harus bayar, dia ngambil produk kita. Oh iya benar, dia masuk ke piutang. Nah kalau dia bayarnya udah lewat dari jatuh tempo yang kita udah sepakati itu tetap kita catat di tanggal yang sama atau? Loh, kalau pembayarannya belum terjadi jangan dicatat dong. Oh gitu. Munculnya piutang nantinya. Piutang. Jadi tetap kita anggap sebagai piutang. Jadi kalau akuntansi itu prinsipnya adalah mencatat pada saat transaksi itu terjadi. Ya, jadi kalau belum terjadi jangan dicatat. Gitu aja. Jadi itu prinsip ini. Ya, yuk. Ada lalu data. Nah, oke, ini saldo awal. Ini contoh tadi. Ini tadi saya contoh saldo awal. Nah, jadi kan intinya kan keluar sebenarnya data. Ya kalau saldo awal ini tadi kan muncul data seperti ini yang tadi saya sampaikan ya, gitu loh. Kalau kita masukkan dengan si Apik ya. Jadi dapat saldo awal, lalu ini misalnya kita buat nama pemasoknya ya kan. Ini nama-nama persediaan yang tadi yang saya sampaikan ya kan. Jadi kalau kita jual di sini ada barangnya, ada kemeja pria, ada kemeja wanita. Jadi tiap item barang yang dijual harus dimasukkan per item, nama itemnya. Jadi kayak tadi Bu Fatimah ada apa aja? Ada bolu. Bolu ya benar ya. Ada bolu, masukin nama itemnya, dan seterusnya. Bentar, ini nama pemasok. Oke, di sini nggak ada contoh transaksinya. Ya, mungkin itu. Gimana baiknya Bu Rati ya? Bentar, mungkin nggak bisa. Mbak Fatima sama Mbak Nova bisa langsung praktik aja nggak apa-apa. Sudah dimasukkan untuk data-datanya? Udah. Oke. Iya, ini lagi dimasukin. Coba Mbak Fatima. Kita masuk ke penjualan hasil produksi apa yang mana dulu nih? Yang itu aja tadi. Aku lagi masukin daftar aset. Ya, betul. Masukin tahapan awal dulu. Kita mau melihat. Kan saya punya cooling rack itu masuknya apa ya? Apa tadi? Cooling apa? Maaf. Maaf Bu, saya punya cooling rack. Jadi modelnya tuh yang kayak gini, sebentar. Saya lagi googling soalnya. Daftar aset. Saya punya yang kayak gini nih Bu. Kelihatan nggak Bu? Aset itu ya. Oh itu aset itu. Aset itu. Iya, aset ini asetnya masuknya mesin, kan karena dia bukan mesin jadi apa ya Pak? Tetap aset tetap. Itu masuknya aset tetap tapi bukan mesin. Apa ya Pak? Saya lagi bingung kategorinya Pak dari tadi. Di situ ada pilihan. Soalnya dia ada mesin ringan, apa alat perlengkapan khusus. Perlengkapan bisa, perlengkapan khusus. Coba. Apa perlengkapan lainnya ya Pak? Atau perlengkapan lainnya, betul. Bisa. Iya boleh deh, itu aja deh. Gitu. Memang kalau di aset itu, ya ini bukan ini. Jadi kayak nama perlengkapan lainnya, perlengkapan khusus, sebenarnya kan kita ya ini tuh kan. Ini kan kaitannya nanti kan biasanya kalau udah mulai ada laporan perpajakan. Ya kan? Iya. Karena aset itu kan tadi masuk kategori 1 atau 2 atau 3 itu ada masa tahun manfaatnya ya. Nah, jadi itu kan kaitannya nanti dengan penyusutan. Ya, padahal penyusutan itu kan mengurangi pendapatan. Jadi bayar pajak, kalau penyusutan besar pendapatan bayar pajaknya jadi lebih kecil gitu. Jadi biasanya memang pada saat kita bayar pajak itu menjadi penting ya gitu. Tetapi untuk kita bukan pemula lah kita anggap atau pelaku usaha yang masih baru ya, yang penting adalah kita catat dulu nih nama asetnya gitu.
Mohon izin Mbak Fatimah, tadi bukan perlengkapan Mbak Fatimah, tapi peralatan. Kalau perlengkapan kan sifatnya habis dipakai. Ini peralatan yang tadi cooling apa namanya, maaf? Cooling rack, Itu kan dalam bentuk aset ya. Jadi maksudnya ke peralatan lainnya aja. Jangan perlengkapan. Kalau perlengkapan itu sifatnya habis dipakai. Oh gitu ya. Ini kan aset tetap, bukan Ya, aset betul. lancar gitu. Maaf. Ya. Peralatan berarti di kelompok berapa ya, Bu? Sebentar deh. Jangan perlengkapan. Kalau perlengkapan sifatnya habis terpakai. Seperti itu. Kalau ini kan tidak. Dia kan dalam bentuk aktiva tetap, bukan aktiva lancar. Iya, ini aset tetap ya berarti ya. Mebel dan aset peralatan lancar. dari logam ya. Itu logam bukan kayaknya. Coba dipilih lagi. Ini lagi nyari kelompoknya nih yang bingung. Sudah dibuka belum ininya peralatannya? Saya nggak bisa login ke ini, ke apa? Kalau ke mau si ngedit di mana ya, Bu, yang tadi? Bisa tadi ya, Pak Bisma, coba minta tolong di-share screen lagi. Ini nggak bisa masuk ke si Apik dari tadi saya. Sama Pak, saya juga Pak. Iya Pak, saya keluar nggak bisa masuk lagi Pak. Iya. Apa Kenapa memang kenapa hanya saya yang bisa masuk? Tahu tadi udah masuk, tapi pas kepencet logout ya masuk lagi susah. Mbak Keka bisa ya? Ini saya buka via web, aplikasi tidak didukung malah. Nggak tahu dari tadi buka begitu aja. Muter aja nih ininya Pak. Ya sama ini dari tadi gini apa karena semua sekarang lagi pakai si Apik ya. Iya. Ini Kak, kalau aduh. Pilih pengguna tuh nama kita ya. Kita keluar lagi soalnya. Iya, pengguna nama kita. Apa nama user yang tadi kita Oh iya, password tadi ya, Pak. Nah, ini dari tadi begini terus nih. Sebentar, Pak. Pak Bisma tadi username-nya apa, Pak Bisma? Bisma Widi. Bisma Widi. Terus password-nya? Password-nya L gede. L, I, Victor. Oh, data aset. Angka 3. Iya. Oh, bisa diubah. Cooling rack. Romeo R. Iya. Full POOL. Dan perlengkapan. Apa? POOL. Iya. Oke. Papa, Oscar. Ini kasih tanda bintang, Bu. Oke. Liverpool ya, Pak ya? Ya, Liverpool. Saya coba ini ya, Pak. Ini udah. Nah, nih. Oke, Pak. Saya coba share screen dulu, Pak. Ya, oke. Silakan, Bu. Nah, sebentar. Ini alhamdulillah udah bisa. Tadi juga sama saya nyoba muter terus. Mana Bu, tadi? kalau mesin pengolahan itu untuk apa ya? Mixer masuknya mesin pengolahan bukan ya? Iya, bisa. Bisa juga ya. Ini mesin pengolahan itu seperti kayak mesin ini loh. Bisa kita mau memproduksi mie gitu kan, ada mesin buat yang apa tuh? Oh, yang langsung keluar jadi gitu ya? Penggilingnya itu loh, mesin penggilingnya gitu. Seperti itu. Sebentar ya, saya mesin yang menghasilkan bahan makanan atau makanan segala jenis. Tapi kan kalau mixer nggak langsung jadi, mesti masukin. Betul. Berarti mixer. Oven kali ya? Iya. Tapi oven kan? Oven maksudnya ke peralatan. Sebentar. Peralatan ya. Mohon izin, mana ya? Operasi. Udah bisa masuk. Nah, sudah muncul Pak? Sudah. Oke, nah ini ya Pak. Yang tadi saya buat yang Bisma Shop tadi. Mohon izin ya Pak Bisma. Silakan Bu, itu tadi itu buat uji coba kok memang. Iya, nggak apa-apa. Saya buat baik. Nah, tadi kita sampai di laporan ya Pak ya. Kita periksa ini ya Pak, di laporan posisi keuangan. Coba. Itu ada di mana ya? Kok nggak ada laporan di sini? Ada pilihannya di menu. Di menu itu kan ada beranda, data, transaksi. Nah, pilihnya di laporan. Coba kita ini ya, bulannya kan tadi Oktober ya. Enaknya offline ya kalau belajar gini ya. Boleh.
Nah, nih Pak, udah bisa Pak. Ya. Alhamdulillah. Nih, neraca tidak seimbang, terdapat selisih pada neraca. Oke, berarti kan tadi memang modal awalnya, iya, modal belum betul. dimasukkan. Oke, kita klik dulu oke ya. Nah, ini sudah. Nah, berarti nanti nah di sini ya Pak ya. Kita nanti tinggal edit aja nih karena modalnya memang belum kita tambahkan tadi seperti itu. Oke, baik. Coba kita. Nah, enaknya di si Apik ini gini ya Pak, bisa kita print ya Pak. Bisa kita ekspor dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Excel. Nah, betul tadi seperti yang disampaikan Pak Bisma bahwa ketika kita ingin mengajukan pinjaman ya Pak ke bank atau apa KTA dan lain sebagainya lah gitu ya. Ini cukup membantu sekali karena memang sudah didesain ya dengan standarisasi perbankan seperti itu. Gitu. Oke, berarti kita edit lagi tadi di data ya Pak. Kita masukkan data ada saldo awal. Ini ya Pak ya, di data saldo awal, betul sekali. Oke, nah berarti kita tinggal tambahkan saja. Di sini kita tambahkan dengan modal tadi ya Pak ya. Betul. Ya, sebentar. Oke, kita tambahkan modal. Tadi maaf berapa ya kita saldonya lupa saya. Sebelumnya Bu, coba dibatalkan dulu Bu bentar. Oh iya, siap. Batalkan dulu. Nah, ini totalnya berapa nih? Ada Oh iya. 5 sebentar. 12.500.000. Ya. 12.625.000. Oke. 12.625.000. Oke, berarti modalnya itu ya. Kita pilih akun, pilih modal, lalu kita masukkan 12.625.000. Oke, nah lalu kita klik simpan. Nah, ini sudah ada keterangan ya. Nah, oke. Baik. Ya, udah nggak bisa ditarik lagi. Saya cek ke laporan kalau begitu. Balik lagi ke neraca. Oke. Android kan kamu yang lepas. Oke, kita tampilkan. Nah ini berarti sudah seimbang. Oke. Nah, seperti ini. Nah, itu kan ada penyusutan tuh, penyusutan jadi langsung dihitung sendiri oleh si Apik. Betul, Pak. Ada nih ya, Pak, di aset tetap. Betul. Jadi ada aku penyusutan itu tadi Apik yang menghitung langsung berdasarkan kategori barang yang dimasukkan. Betul sekali. Oke. Nah, ini udah terlihat dengan jelas bahwa posisi keuangan ya, laporan posisi keuangan kita punya kas berapa. Nah, kalau Mbak nih, Mbak Fatima, Mbak Nova kan pasti transaksinya karena ada yang jualan online, nah pasti kan ada tabungan nih ya, rekening, nanti dimasukkan aja saldonya berapa. Seperti itu. Ya, tinggal dimasukkan dalam bentuk tabungan. Gitu. Kalau online kan biasanya transaksinya kan by transfer ya kan. Atau bisa juga sekarang kan udah zamannya uang digital ya, bisa pakai Dana, OVO atau Gojek gitu kan. Dan lain sebagainya gitu. Peralatan ya mestinya masuknya. Ini ada Pak Yudi. Oke, ya Pak Yudi nih. Silakan Pak Yudi. Sebentar, saya mau izin dulu. Itu Pak Yudi pembimbing, Bu. Oh, Pak Yudi pendamping. Oke, baik. Iya. Ibu kalau loyang masuknya apa dong? Nggak ada di sini kelompoknya masalahnya. Bukan perlengkapan kan, peralatan. Karena dia nggak habis dipakai habis ya. Sambil ini saya boleh minta nomor WA-nya Mbak Fatimah? Oh boleh Pak. Buat nanti kita WA grup jadi bisa komunikasi terus sampai tanggal 8. Asik. Asik. Kita punya dosen khusus Mbak Fatimah ya. Iya. Saya tadi berasa lagi sidang skripsi Pak. Dihadapin sama dua saya orang. lagi kuliah Pak. Tapi 22 tahun yang lalu. Udah lupa. Ujiannya dia Pak. Berapa nomor WA-nya? Dari biasanya 0811
0811 8748 8748 0000 3 kali, Pak. 000 3 Iya, kali. udah itu doang. Oh, oke. Kalau Bu Nova? 0812 Mm-mm. 1076 1076 1680, Pak. 16. Iya, 16. Oke, 1680 ya. Iya. Oke, nanti saya buat WA grupnya ya. Iya. Kalau mau konsultasi. Ya, jadi kayaknya Pak ini kalau kita bikin seperti ini tidak bisa dalam keadaan seperti sekarang lagi memerhati ini Pak. Mungkin dalam waktu senggang saya akan coba masukin pelan-pelan kali Pak. Nanti kalau mengalami kebingungan atau kesulitan boleh ya Pak WA. Nggak apa-apa kalau saya kosong misalnya pas jadwal saya kosong kita Zoom ketemu juga boleh juga nggak apa-apa jadi lebih enak kan. Iya. Bisa Terima saja, kasih Pak. Dengan WA. Iya. Gitu. Iya, betul yang disampaikan Pak Bisma. Nanti kita buat grup khusus Iya. kelompok ya, Pak. Iya Bu. Iya, Mbak Nova, Mbak Fatima. Jadi nanti ada Gratis ya. ya inilah. Jadi kalau kita mau saya tanya di luar ini. Jadi kita kalau mau mengajukan pinjaman kan biasa mereka minta rekap keuangan kita ya Pak. Ini Iya. bisa kita print langsung ya Pak? Oh bisa. Ini. Oh di situ, oke. Iya. Kalau di Malah- HP, ini kan saya pakai HP, gimana ya gitu makanya nih. Pilihnya di laporan. Oh di laporan. Nanti dipilih salah satu aja, ada laba ruginya, Oke, iya. ada Malah- neracanya gitu. Ya. Malah Tunggu, buat Pak. UMKM ini memang tujuan BI itu adalah kalau kita buat laporannya berdasarkan misalnya gini, laporan dibuat dengan sistem si Apik itu akan memudahkan kita juga. Jadi itu Iya, jadi betul. bahwa apa namanya? Ya tentunya pinjaman tergantung dari cash flow-nya ya, tapi laporan yang dibuat di si Apik itu bisa dipertanggungjawabkan gitu Ya. kan udah mengikuti metode yang apa namanya yang Jadi memang sesuai ya Pak. sesuai dengan perbankan gitu. Makanya gunanya tujuan apa para pelaku UMKM ini bisa mencatat keuangannya walaupun dalam bentuk sederhana. Iya Gitu. betul. Dan si Apik ini membantu itu tadi. Nah malah di si Apik ini juga dianjurkan transaksi keuangan itu jangan tunai kalau bisa lewat perbankan jadi tercatat di bank. Oke. Nah itu juga jadi nilai ini. Makanya kalau bisa pembayaran dengan transfer itu lebih apa namanya? Kalau masuk ke transfer kayak gimana Pak? Boleh tampilkan Pak? Pencatatannya seperti Di apa? transaksi. Di transaksi misalnya Ibu terima penjualan ya. Ya. Transaksi ini Ibu terima penjualan. Ya. Sini Nah, ya. misalnya penjualan lainnya barang jadi. Yang tunai Bu, yang ya tunai benar. Ini ya. Tunai betul. Tunai. Nah di situ nanti ada pilihan tuh tunai itu bisa diganti transfer kalau nggak salah. Betul. Iya. Bisa ganti Nah, transfer. Nah, bisa diganti iya. transfer gitu. Nanti bank transfernya apa ya Pak? Misalkan Ya, banknya apa? Nah, ini kita belum menambahkan ke bank mana kan? Iya. Nah, ini tinggal dimasukkan misalkan tadi namanya Pak Bisma ya. Ini nama banknya Bu. Nah, Oh Nomor iya. rekeningnya juga ya Pak? ya, jadi misalnya Misalkan bank BCA, BCA rekeningnya 111 ya, ya gitulah. misalkan gitu. Jadi bentuknya tabungan gitu apa ini? Iya, tabungan. Tabungan, ya kan? Nah, kita simpan ya Pak ya. Betul. Oke sih. Tinggal pilih di sini. Pilih BCA. Nah, ini tanggal transaksinya, misalkan hari ini ya. Nah, tinggal dipilih nanti ini belum ada. Nah, tadi Karena contohnya. barang jadi nggak ada karena stok barang jadi kan kita belum buat. Iya, betul. Nanti kalau ini tinggal dimasukkan aja ya Pak ya. Ya, tinggal dimasukkan aja. Stok barang jadi kita kelihatan ya Pak berkurang berapa. Betul. Betul. Jadi kalau kita mau jual bolu kan pasti ada barang jadi dulu bolu di persediaan kan gitu. Iya. Nah, jadi itu harus masuk dulu. Ya, kan? Kategorinya ini berarti tinggal dimasukkan. Misalkan tadi bolu gulung ya. Simpan. Kita pindahkan ini. Satuan barangnya, misal kita punya stok berapa gitu ya Pak ya? Iya.
Betul ya Pak ya? Biasanya ada pilihan di itu Bu, di tandanya ada, kalau satuan nggak ada biasanya kecuali nggak ada pilihan. Oh gitu. iya, Pisces misalkan ya Pak Pisces, ya. Kayak liter tuh. Nah, Ibu kan karena apa tadi sabun ya, berkenaan dengan sabun, nah liter berarti nanti ini. Liter. Kalau nggak ada di sini bisa nambahkan sendiri misalnya. Iya, Oke. di Dus, sini ya Pak. ya kan gitu. Saya mau tanya nih Pak, Bu, misalnya kan kalau saya nih biasanya bikin sabun 100 liter. Tiba-tiba ada saudara datang, ada tetangga, ada apa. Kadang-kadang kita ngambil stok barang kita, tapi kan nggak bayar kan ya Pak. Nah itu nyatetnya gimana ya Pak? Nanti tidak ada uang. Itu yang jelas catatannya dikeluarkan, ya kan? Iya, pengeluaran barang. Stoknya dikeluarin. Nah, karena kita nggak ngambil kan berarti nilai penjualannya 0. Iya. Betul. Nah, itu masuk biaya promosi kali ya Pak ya? Ya, jadi 0. Tapi jadi ya, kalau nanti di dalam laporan keuangan ada kerugian karena lebih kecil. Nanti ada lebih kecil dari HPP-nya. Nah, tetap dimasukkan nih benar, yakin. Atau itu biasanya kita pisahkan dari barang stok jadi itu ya Pak, buat jadi barang promosi gitu. Kecuali dipisahkan jadi barang promosi, betul. Nanti maksudnya biaya promosi. Jadi ada penjualan. Jadi itu ada 2 kali pencatatan kalau saya biasa lakukan ya. Jadi kita anggap ada penjualan 100.000, harusnya kan kita terima 100 nih. Nah, tetapi ada pengeluaran untuk promosi 100 juga gitu. Nah, ya. Jadi penjualannya ada, tapi ada promosinya kita keluarkan. Jadi produk saya kan begitu Pak, kalau ada teman datang atau saudara, Bu mau ambil dong sabun, dia udah ambil kalau saya gitu. Jadi harus ada 2 kali pencatatan itu. Yang pertama kita menerima penjualan, ya Pak. Tapi di saat yang bersamaan itu kita keluarkan untuk biaya promosi. Jadi 2 ya Pak. Benar. Jadi nanti kita tahu. Jadi laporan keuangan kan kita tahu. Loh, kenapa sih ruginya kita kecil? Ya kan gitu. Keuntungannya kok kecil? Iya. Barang habis tapi biaya promosinya besar banget. Nah, itu gitu. Tuh suka gitu Pak saya kalau buat saya pribadi ya, karena saya kan stoknya kayaknya kalau datang ya karena ya kalau ada tamu ada apa biasanya mereka langsung lihat etalase terus masa kita nggak ngasih gitu kan. Nggak mungkin kayak gitu. Jadi masuk ke biaya promosi. Ya. Biar enggak rugi-rugi banget, siapin di pouch kecil aja, jangan yang jangan yang seliter gede. Itu suka ngasih seliter, makanya. Jangan atuh Bu, ini buat tester gitu, kasih yang kecil-kecil, nggak apa-apa modal lagi kemasannya. Iya betul. Misalkan 100 mili gitu ya, Fatima ya, kan ada tuh yang botol kecil itu ya kayak kita di apa? Kalau nggak pouch yang kecil kan juga sekarang ada tuh Bu. Nah iya betul. Saya punya 2 sih, 2 kemasan 500 mili dan 1 liter. Jangan yang 500 atuh, ntar dia minta 3 jadi banyak. Iya, tuh gitu tuh Bu. Kalau saya kan orangnya nggak tegaan, ada saudara, ada tamu, ada teman, ya kasih aja gitu. Kayak ada kunjungan-kunjungan. 100 mili lah kalau untuk buat apa tester seperti itu ya. Ukurannya. Jadi emang kadang-kadang ruginya, jadi jujur deh. Kok dikit ya? Oh, barangnya besok aku kebanyakan gini nih gitu. Iya, nggak Bu Napa, ya kan ngasih buat tester boleh, tapi jangan sampai kita rugi banget gitu. Iya, 1 liter ke. Iya, kan sekali ngasih 1 pouch yang gede. Iya. Emang nggak punya sih kemasan kayak gitu, bener banget. Yalah, kalau bisa promosi kita kecilkan, tapi ya banyak yang dapet gitu. Ya, pouchnya. Kalau aku kan bisa aku potong. Bikin 1 loyang potong jadi 10, suka gue kan mau ngasih kan? Iya, betul. Kadang-kadang yang saya tanya ke pelaku UMKM ini, kayak ke Bu Fatimah Manova, mengalokasikan gaji untuk diri sendiri nggak? Nggak ada, Pak. Ada. Itu dia, Pak. Nggak ada, Pak. Kan buat uang jajan anak aja, Pak. Gitu. Itu jadi kesalahan, benar. Kesalahan dalam berbisnis salah satunya adalah tidak menggaji diri sendiri. Iya, betul. Kalau suami saya ikut bantuin juga digaji dong, Pak. Harus dialokasikan. Betul. Harus dialokasikan, benar. Jadi harga jual kita mahal dong, Pak. Ya kan? Nah, itu nanti mahal dan murah, makanya itu kan dianalisa berdasarkan laporan keuangan. Nah, makanya manfaatnya laporan keuangan ya itu, gitu. Jadi mengalokasikan gaji itu ya bisa sesuai dengan yang kita inginkan atau bisa menyesuaikan dengan bisnis kita. Saya jualan per liter 15.000, Pak. Ya Allah, untungnya.
Jujur. Untungnya dikit, Pak. Makanya itu cuman buat ganti bahan baku aja sama kemasan buat diri kita, dan yang bantuin malah nggak ada gitu. Kalau Makanya aku, Bu, biasanya per project, Bu. Tapi Heeh. aku nggak pernah menggaji diriku sih. Cuma biasanya kalau adekku bantuin, pasti aku kasih ongkos capek lah gitu. Iya, iya. Aku Per kan sama project, kalau projectnya pas suami. lagi dapat banyak kan pasti butuh banyak tangan tuh. Iya, betul, betul, betul. Itu pasti udah kuhitung tuh di situ. Nah, ini nih Ya ada masalah lebihan walaupun nggak banyak, tapi masih aku taruh di itu. Buat uang modal gitu loh Pak, disimpan gitu. Paling make cuma 100-200 ribu. Kalau saya punya 3 pos, Pak. Pos bahan baku, saya balikin tuh, Pak, buat modal. Terus keuntungan sama satu lagi tabungan amalnya gitu. Dari sekian sebulan sekian dapat sekian liter, sekian persennya saya pisahin lagi gitu. Nah, buat diri kita ya nggak ada sih, buat saya mikir ke situ nggak ada. Jadi yang penting pemikiran saya, yang penting bisa kebeli bahan baku, dapat untungnya ada walaupun nggak banyak, begitu aja, persekian liter gitu. Iya, Jadi, UMKM susahnya gitu, Bu. iya, betul. Jadi memang itu apa namanya mayoritas ya, bisa dibilang mayoritas UMKM seperti itu gitu loh. Tetapi tujuannya itu kan sebenarnya bagaimana UMKM ini bisa naik kelas. Yang mikro bisa jadi kecil, yang kecil bisa jadi menengah. Nah, itu kita mulai dari mana? Ya memang dari pelaporan keuangan. Gitu, dari pelaporan keuangan. Jadi di saat pelaporan keuangan ini kita tahu ya tadi termasuk kita menggaji biaya sendiri. Nanti sebenarnya tahap berikutnya nih Bu Nova, Bu Fatimah, karena Ibu di manufaktur ya, masuk manufaktur, adalah bisa menentukan ini apa namanya harga pulang pokoknya gitu. Ya kan kayak BEP-nya, BEP per produknya ya. Nah, sehingga nanti kita bisa punya target nih. Kuantitas berapanya per bulan nih berapa yang harus bisa kita jual. Iya, harus gitu, Pak. Jadi kita punya target. Ya, kalau kita tidak menghitung apa namanya, kalau tidak menghitung untuk diri kita, tidak ada apa namanya tujuan untuk naik kelas misalnya, ya yang penting asal terjual aja gitu loh jadi. Gitu. Jadi nanti akhirnya pada saat kita bisnis ini kita ada usaha tapi kok gini-gini aja ya gitu. Nggak ada perkembangan, nggak ada jejaknya gitu. Nah, itu jadi apa namanya? Saran saya ya ini mulai bertahap. Makanya kita bertahap dari pelaporan keuangan ini dulu nih. Kalau nanti udah terbiasa dari si Apik ya, maksudnya udah terbiasa nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya yakin nanti Bu Fatimah, Bu Nova bisa lihat, oh ternyata kita beli bahannya terlalu mahal nih. Kita selama ini bahannya terlalu mahal, oh berarti kita harus nyari misalnya bahan baku yang lebih murah. Gitu. Atau bisa juga, oh ternyata kita biaya promosinya kebanyakan nih. Satu lagi Pak, mau nanya, misalnya nih saya contoh sabun cairnya. Saya belanja bahan baku di tahun lalu misalnya, kan karena belinya banyak ya Pak. Kalau sedikit kan ngecer-ngecer mahal. Jadi belinya per tong yang 142 kilo misalnya. Salah satu bahan baku utama. Nah, ternyata di tahun ini itu harga per kilonya naiknya sampai 60%. Saya sementara hitungannya tuh di harga tahun lalu, untuk menaikkan harga jual jadi bingung, Pak. Itu gimana ya kalau ada kasus kayak gitu? Ini saya lagi ngalamin, Pak. Oh, kalau kita beli bahan bakunya murah, ternyata harga naik, ya naikkan aja harganya, nggak apa-apa. Kan berarti untungnya makin gede. Iya, enggak, iya itu juga. Tapi takutnya nggak keterima ke pasar gitu, harga sekian gitu. Yang saya pikirin nanti besok saya jual lagi, habis nih bahan baku, pasti saya nambah kan gitu ya. Jadi uang yang kita dapat saat ini disimpan buat pembelian bahan baku berikut yang harga lumayan mahal gitu ya Pak. Iya, kalau saya ya, nanti mungkin Bu Rati bisa nambahkan. Kalau saya bahan baku yang ada selama masih bisa dipakai, tidak kadaluarsa, ya kan? Ya saya simpan. Pada saat pasar itu harganya naik, ya kan? Harganya naik, ya kita naikkan harganya, ya kan gitu. Kita harganya naik. Ya kan kita menaikkan harga kan pasti mungkin akan sama dengan harga yang kira-kira mirip sabun yang lain lah, gitu loh. Jadi nggak masalah. Kayak contohnya misalnya gini, minyak nih, ya kan? Minyak itu misalnya kita stok banyak dengan harga
mungkin minyak waktu itu anggaplah tropikal itu kan 27, 27 ya kan 27. Saya nyetok banyak dengan 27.000. Padahal sekarang harga minyak dah bisa sampai 37.000 yang 2 liter. Iya. Nah, ya kan? itu gimana? Ya saya jual aja dengan 2 liter dengan harga 37.000. Berarti adalah keuntungan pada saat kita nyetok menyetok harganya itu dengan murah gitu. Kebetulan kan sebenarnya itu kan keuntungan sesaat. Suatu saat kan kita akan beli harga itu menyesuaikan dengan bahan baku yang ada. Tetapi harga jualnya dah kita mengikuti harga pasar gitu. Gitu. Makanya sementara customer kita udah tahu nih harga kita segitu, dia mau nggak ya naik gitu? Saya takutnya kabur atau dia nggak beli lagi ke kita, cari sementara sabun di luar kan banyak Pak. Gitu. Nah, itulah masalahnya Pak gitu. Itu nanti bidang ilmu yang lain ya Bu Rati ya, gitu. Bagaimana mempertahankan pelanggan. Ya. Jadi gini, saya dulu pernah belajar nih tentang ilmu ini. Jadi sebelum kita menaikkan harga jual, kita coba riset dulu, riset ke customer kita. Nah, Bu Nova kan sudah punya pelanggan nih, gitu kan. Nah, nanti di situ bisa terlihat dari kuesioner yang diisi ya sama customer. Terus kemudian nanti itu adalah sebagai bahan pertimbangan kita. Nanti diberi opsi aja apabila ada kenaikan harga, gitu kan. Apakah masih setia dengan produknya Mbak Nova gitu kan, atau harga sama tapi isinya dikurangkan misalkan seperti itu. Karena kan memang nggak mungkin dong kita jual dengan harga sekian terus dari tahun ke tahun gitu kan, tapi kan pasti bahan baku selalu mengalami kenaikan harga gitu kan. Itu unpredictable lah, nggak bisa kita prediksi gitu kan. Nah, terus kemudian alangkah baiknya Mbak Nova mengkalkulat ulang nih, menghitung ulang berapa sih HPP sebenarnya, gitu, harga pokok produksinya, gitu, sampai nanti di titik impasnya di BEP-nya. Nah, sehingga itu layak atau tidak dengan jual seperti itu. Nah, kalau untuk produk, ya saya yakin kalau produknya Mbak Nova punya nilai lebih, ya ada value-nya, insya Allah customer pasti akan loyal terus-terusan. Mau harga itu naik, pasti akan tetap memakai produk dari Mbak Nova tersebut gitu. Makanya disinilah prosesnya kita untuk memaintain, ya kan, mempertahankan kualitas dari produk yang kita jual gitu. Sehingga apa? Sehingga kita mau jual harga tinggi pun dengan kualitas yang baik, insya Allah pasti orang justru malah tidak mencari yang harga yang murah gitu kan. Justru harga kan tidak membohongi suatu kualitas seperti itu gitu. Ya, terima kasih. Makanya nanti coba dihitung ulang untuk harga pokok produksinya terutama ya. Jadi kita tahu titik impasnya itu berapa sih. Nah gitu. Nah nanti itu yang menentukan kita bahwa 1 bulan ini kita harus melakukan closing penjualan ya. Closing penjualan itu di berapa piece atau berapa pouch gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, saya lihat tadi di Instagramnya Mbak Nova ini kan banyak ya. Ada pewangi pakaian, hand sanitizer. Nah, hand sanitizer itu kan ini lagi masih musimnya COVID ya. COVID-19 ini pasti pembelinya itu masih tinggi gitu kan. Pembeli ibaratnya ada pembelian ulang lah dari customer itu pasti makin banyak gitu. Nah, itu ini aja ditingkatkan gitu. Nah, makanya coba evaluasi produk ya kan. Biasanya tuh sama lah kayak kita belanja di marketplace ya kan. Terus kita beli berkali-kali gitu kan dengan produk yang sama di toko yang sama, terus nanti ada survei gitu kan, survei kepuasan pelanggan. Nah, begitu pula Mbak Nova juga lakukan itu gitu. Pada saat ada pembelian ulang berkali-kali, silakan. Kita hanya mau cek aja nih produk kita layak gak sih gitu kan, seberapa besar sih orang menyukai gitu kan
produk kita gitu. Nah, itulah salah satu kita memanage sebuah produk gitu. Nanti di situ kita evaluasi apa yang perlu ditingkatkan. Mungkin kalau pelayanan sudah baik. Nah, kualitas dari sebuah produk ini yang harus kita pertahankan gitu. Mungkin itu ya, coba nanti dihitung ulang biar kita tahu ya kan. Biar kita tahu nih, oh ini seharusnya jangan 15.000 jualnya, ini misalkan 17.000 aja ya kan, sebulan kita closing misalkan 100 pouch, kita bisa untung sekian. Nah, jadi kita bisa lihat nanti titik impasnya di mana atau BEP-nya tadi. Begitu Mbak Nova. Berarti alhamdulillah. Iya. Makasih Pak Bisma. Pak Bisma, iya. Mm-mm. Untuk laporan keuangan nanti saya belajar lagi Pak, kalau bingung nanya ya Pak. Jadi kalau misalnya ini dosen kan biasanya ngasih PR nih ke mahasiswa. Itu bisa mulai dimasukkan, ya gitu. Ya sebenarnya saldo awal bisa diedit juga, transaksi bisa mulai dilakukan, tapi kan ada yang tadi ada seperti apa kalau kita stoknya nggak bisa kita lakukan penjualan kan tadi, ya bersistem gitu loh. Makanya memang pada saat Oktober itu kita punya kas berapa, punya apa namanya, gitu di November. Jadi di akhir November nih kan. Akhir November ada laporan keuangan nih, bulan ini sebenarnya kita untung apa rugi nih, gitu. Nah, dari datanya untung apa rugi, nanti kita bisa sambil apa namanya di laporan nanti Desember juga sampai nanti kan berikutnya tanggal 8 ya, mulai pencatatan Desember kita apa namanya kita lihat, gitu. Jadi memang kuncinya di saldo awal ini aja, saldo awal. Sebenarnya kan kalau manufaktur ya yang bedanya sama dagang manufaktur ini kan sebenarnya di bahan mentah ya. Kan mungkin kita harus menghitung bahan mentahnya nih apa aja nih yang masih tersisa nih, yang masih bisa dipakai. Kira-kira nilainya berapa? Contoh misalnya tadi Ibu beli anggaplah 5 liter sekaligus. Ya sekarang pada saat Oktober nih sebenarnya tinggal kayaknya sisa-sisa 2 liter ya. Berarti saldo awalnya 2 liter untuk bahan baku itu gitu. Jadi mendeteksi persediaan sebenarnya kalau manufaktur itu. Kalau kas kan gampang sebenarnya. Ya apalagi kalau sebenarnya uang kita di bank. Oh ya ngomong-ngomong uang pribadi sama uang usaha terpisah kan nih? Terpisah Pak. Nah itu paling baik udah. Itu udah kalau udah terpisah itu lebih enak. Habis uang pribadi ngambil juga. Yang bener kan Mbak Bu Fatima ya, kita suka begitu. Nggak apa-apa. Hanya kan kalau ada laporan keuangan kan kita tahu sebenarnya berapa yang bisa kita ambil dari uang usaha nih kan gitu. Pengambilan pribadi. Ya, pengambilan pribadi itu kan minjem ada. Pak, minjem dulu uang dagang gitu. Ada nilainya. Gitu. Mendadak. Bener, nggak apa-apa. Jadi kayak seperti itu gitu. Jadi karena laporan keuangan ini nanti bisa kemana-mana sebenarnya kalau kita punya laporan keuangan itu. Iya. Ya karena bisnis kan pada dasarnya ya uang ya gitu aja. Jadi mengukur ya Pak. Jadi ujung-ujungnya uang ya gitu, ujung-ujungnya duit. Nah gitu loh. Jadi coba saldo awal tadi coba dimasukkan transaksi yang November ya kan. Kalau lihat dari apa namanya kayak Bu Nova kan tadi udah punya 4 buku tuh, ada buku besar apa namanya pembelian, penjualan, stok barang, ya, stok barang sama bahan baku tadi nah, ya. Nah, sekarang kalau di CAP kan tadi bisa jadi satu tuh. Iya kan? Iya. Nggak terpisah-pisah tadi dengan CAP dia jadi satu dia. Gitu. Ya, jadi begitu jadi satu laporan keuangannya langsung kelihatan nanti. Yang paling penting sebenarnya tadi apa namanya harga pokoknya tadi. Ya, harga ya kan. Soalnya kan memang kelemahannya gini. Kalau kita jual terlalu murah, ya dalam artian kita nggak bisa naik harganya. Harganya susah naik nanti pada saat bahan naik kan kita bingung jadinya. Iya. Terlalu murah mau naik bingung Pak. Iya benar. Jadi di situ kita bisa lihat nih kalau mau naruh harga ya selain harga pokok produksinya, nih kira-kira bahan mentahnya bakal naik apa enggak ya kan gitu. Anggaplah kalau misalnya naik 10% tahun depan berarti kita jual sekian kan gitu. Misalnya per kilogram. Nah gitu.
per kilogram. Nanti harga beli kita catat pada saat terjadi transaksi. Nanti sistem itu sendiri yang biar ngitung gitu. Biar siapa ini yang begitu. Oh, jadi ada penjualan. Ya, jadi ada closing dulu ya Pak, ada penjualan dulu, ada sales dulu, baru bisa terlihat untuk laporannya seperti itu. Oh iya, deh, ada harga jual, total harga, tambah bahan material. Ini kalau dikerjakan seharian selesai sih Mbak Nova sama Mbak Fatimah. Kalau kita mau input dulu ya, entry data dulu, itu 1 hari udah selesai, jadi besok sudah bisa digunakan secara rutin gitu. Memang di awal aja sih yang kita agak keteteran ya, karena kan kita masukin datanya banyak ya kan, mulai dari aset, terus modal kita berapa, terus tadi ada bahan baku ya kan, bahan material tadi kita masukkan seperti itu. Memang di awal aja yang agak bukan ribet sih ya, sebenarnya memang agak membutuhkan waktu lah gitu. Tapi nanti ketika itu sudah terinput secara keseluruhan, sudah seimbang tadi ya di laporan posisi keuangannya. Nah nanti pelan-pelan mulai masukin penjualannya selama 1 bulan. Ya di bulan November, atau mau mulai nanti di bulan Desember nggak apa-apa gitu, tapi kita mau lihat progresnya, makanya kita mulai dari bulan November walaupun sekarang sudah tanggal 24 ya. Bu, kalau masukin bulan Oktober boleh nggak? Lebih enak lagi malah, boleh, nggak apa-apa. Soalnya kan aku catat kalau penjualan mah, masalahnya pembelian ntar coba mesti dicek dulu. Iya, boleh, nggak apa-apa Mbak Fatimah. Gitu. Malah lebih enak nanti kita bisa melihat bagaimana nih salesnya, apakah ada peningkatan ya ke bulan November sama Desember nanti gitu. Kalau Mbak Nova, itemnya itu ada berapa pieces itemnya? Item penjualannya? Sebenarnya ada 8, tapi yang continue banget itu ada di 6 atau 7 produk. Oh, oke. Ini kita tinggal 45 detik lagi nih. Iya. Nanti bisa disambung dengan WA Group. Mungkin Pak Yudi mau ada sesuatu yang ingin disampaikan, Pak Yudi? Oh iya, silakan Pak Yudi. Tinggal 30 detik nih waktunya. Cukup Pak, terima kasih. Mohon maaf tadi terlambat gabung karena tadi juga ada pelatihan di tempat lain Pak. Ya semoga materi hari ini bisa dipahami sama Ibu Fatimah sama Ibu Nova. Sebetulnya masih ada 3 orang lagi Pak, cuma memang ada kendala, mereka katanya tadi laporan ke saya nggak bisa masuk ke Zoom gitu Pak. Ibu ya mungkin nanti coba sambil jalan kita bikin WA group, nanti diskusinya lebih aktif di dalam WA group kali ya Bapak, izin Bapak Ibu. Baik Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Iya Pak.